Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Membahas kisah-kisah para kaum sufi selalu menyimpan hikmah besar di dalamnya. Sebuah kisah yang selalu bisa menyentuh hati karena berasal dari para kekasih Allah yang memiliki hati yang bersih. Kisah dari seorang ulama sufi yang terkenal bernama Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Semoga bisa sedikit menjernihkan hati kita dari segala macam kotorannya. Abu Yazid Al-Bustami merupakan seorang ulama sufi abad ketiga Hijriyah berkebangsaan Persia. Beliau lahir tahun 188 Hijriyah atau 804 Masehi. Bernama kecil adalah Toifur. Saat remaja, Abu Yazid telah mendalami Al-Quran dan hadis, kemudian mempelajari ilmu fikih madhab Hanafi sebelum akhirnya menempuh jalan tasawuf. Sebagai sufi, makom kedudukan ma'rifat beliau tidak diragukan lagi. Pernah terbesit di hatinya untuk memohon kepada Allah Ta'ala agar diberikan sifat ketidakpedulian terhadap makanan dan perempuan. Kemudian hatinya berkata, pantaskah aku meminta kepada Allah sesuatu yang tidak pernah diminta oleh Rasulullah SAW? Bahkan karena ketinggian ilmunya, dia menghukum dirinya sendiri jika melanggar sesuatu yang dilarang oleh Allah. Dikisahkan Syekh Abu Yazid Al-Bustami merupakan seorang ulama sufi yang terkenal sedang melakukan sebuah perjalanan dengan berjalan kaki. Di tengah perjalanan, Syekh Abu Yazid Al-Bustami tidak sengaja berpapasan dengan seekor anjing. Karena takut terkena najis dari seekor anjing tersebut, maka secara spontan beliau mengangkat jubahnya. Karena beliau ini merupakan salah satu kekasih Allah, maka ketika melakukan kesalahan sedikit saja langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan izin Allah, anjing tersebut bisa berbicara. Wahai Syekh Abu Yazid Al-Bustami, mengapa ketika berpapasan denganku engkau mengangkat jubahmu? Apakah engkau takut terkena najis dari aku? Hei Syekh Abu Yazid Al-Bustami, tidakkah engkau melihat bahwa tubuhku kering, tidak basah, sehingga engkau tidak akan terkena najis dari aku? Kalau dalam fikih, najis mukhaladoh dari seekor anjing itu berlaku jika kita terkena air liur dari anjing tersebut atau menyentuh dalam keadaan basah atau terkena kotoran darinya. Kemudian anjing tersebut terus berkata, hai Abu Yazid Al-Bustami, seandainya engkau terkena najis dari aku, maka masih bisa engkau sucikan dengan cara menyiramnya dengan air sebanyak 7 kali dan salah satunya dengan debu. Tetapi ingat wahai Abu Yazid Al-Bustami, jika engkau mengangkat jubahmu karena engkau merasa lebih baik daripada aku, merasa bahwa aku ini adalah makhluk yang hina, maka najis yang ada di hatimu tidak akan pernah bisa suci meskipun engkau sucikan dengan air dari 7 samudra sekalipun. Mendengar perkataan anjing tersebut, Syekh Abu Yazid Al-Bustami langsung menyadari kesalahannya dan meminta maaf kepada anjing tersebut. Kemudian sebagai wujud permintaan maaf darinya, beliau menawarkan kepada anjing tersebut untuk menjadi temannya dan berjalan di sampingnya. Akan tetapi sang anjing menolak dan berkata, saya tidak mau melakukan hal itu karena engkau adalah orang yang mulia, dihormati banyak orang. Apa kata orang nanti jika engkau berjalan di sampingku? Orang-orang selalu menganggap hina makhluk sepertiku, padahal aku ini merupakan salah satu hambanya Allah yang ridho dijadikan seekor anjing. Lihat saja diriku, aku tidak pernah menyimpan makanan, sedangkan engkau wahai Abu Yazid Al-Bustami masih menyimpan sebuah roti di sakumu. Aku lebih tawakal kepada Allah dibandingkan dirimu. Mendengar teguran ini membuat Syekh Abu Yazid Al-Bustami sadar, dan semenjak hari itu beliau tidak pernah meremehkan satupun makhluk Allah di muka bumi meskipun dari seekor anjing. Abu Yazid wafat pada tahun 261 Hijriyah atau 875 Masehi. Ada yang menyebutkan tahun 264 Hijriyah atau tahun 878 Masehi. Makam beliau terletak di pusat kota Bistamil atau Bastem yang banyak diziarahi para umat Islam. Sebuah kubah didirikan di atas makomnya atas perintah Sultan Mongol bernama Muhammad Gudabanda
seorang sultan yang berguru pada Syekh Syarafuddin keturunan Abu Yazid pada tahun 713 Hijriah atau 1313 Masehi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kisah ini menyadarkan kita bahwa jangan sampai kita merasa lebih baik daripada orang lain atau makhluk lain. Merasa diri yang paling suci, karena penyakit hati justru lebih berbahaya daripada perbuatan yang tampak secara dohir. Oleh karena itu, Rasulullah SAW mengingatkan kita dalam suatu hadis dari kitab Fawaidul Muhtaroh halaman 320 yang dikutip dari kitab An-Nasaih Ad-Diniyah halaman 54. Inna abdala ummati la yadkhulunal jannata biqasratis salatin wala siyamin bal bisalamatis sudur wa sakhawatin nufus wa rahmah bikulli muslimin. Sesungguhnya wali-wali abdal dari umatku tidak masuk surga sebab banyaknya sholatnya atau puasanya, akan tetapi dengan lapang hatinya, dermawan atau suka berbagi dan menyayangi setiap orang muslim. Ma'asyiral muslimin, Indonesia hari ini sedang darurat bahaya penyakit hati. Saling menghujat, merasa paling benar sendiri merupakan pemandangan yang setiap hari kita lihat di media sosial. Kebencian hati sudah sampai pada tingkat membenci sesama saudara muslim meskipun tidak pernah melihat dan mengenal orangnya. Ibnu Ruslan dalam kitab Matan Sofwatiz Zubat mengingatkan kita, terkadang istighfar kita sendiri masih butuh diistighfari. Karena lisan kita mengucapkan istighfar, tetapi hati kita merasa lebih baik daripada orang lain dan menganggap hina orang lain. Wa iyyakustighfaruna yaftakiru limislihi fa innana nastaubiru yauma la yanfa'u malu wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak ada manfaat anak maupun harta kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Wallahu a'lam bishihati hadhihi hikayah.